Kok serius banget sih? Halo? Namanya jadi barokah. Tapi kalau dikufuri, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat kalau dikufuri bisa berubah menjadi azab yang sangat pedih, menjadi siksa yang sangat menyakitkan. Tambah gak enak, tambah gak enak, tambah gak enak. Tambah sengsara, tambah sengsara, tambah sengsara. Tambah hancur, tambah hancur, tambah hancur. Tambah legrek, tambah legrek, tambah legrek. Tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Nah sekarang biar komunikatif, tolong dijawab. Dulur-dulur saya, warga Berau seluruhnya yang hadir di majelis ini, kira-kira sejauh ini hidupnya lebih banyak mana? Syukur atau kufur? Syukur atau kufur? Taat atau maksiat? Nerimo atau ngersulo? Taat atau sambat? Ya wes, sementara aku percaya. Coba kita dikasih nikmat agung oleh Allah berupa negeri yang sangat indah namanya Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dicantumkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa diberi kemerdekaan, itu juga nikmat yang luar biasa. Coba sekarang nikmat ini oleh mayoritas masyarakat Indonesia kira-kira lebih banyak disyukuri apa lebih banyak dikufuri? La haula wala quwata illa billah. Ngadekai ben ketok serius. Kalau merayakan kemerdekaan namanya pesta biasanya, tolong dijawab yang semangat, yang jujur, yang realistis. Kalau merayakan kemerdekaan biasanya dinamakan pesta, itu kebanyakan diisi acara agama apa hura-hura? Lebih semangat ngaji apa campur sari? Lebih rame pengajian apa dangdutan? Lebih semangat khataman Quran, sholawatan apa pacaran? Itu berarti namanya syukur apa kufur? Padahal kita tahu kalau dikufuri akan berubah menjadi azab, akan berubah menjadi kesengsaraan. Karenanya agar ke depan masyarakat kita, keluarga kita, negara kita menjadi lebih barokah, kita harus berupaya menjadi bagian dari orang-orang yang mengundang barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Ayo memperbaiki diri sendiri. Bapak, kalau orang Jawa bilang, ayo ngerayangi jitoke dewe. Gak usah ngerayangi jitoke kancane. Marake diantemi. Ibu-ibu metani awake dewe, ojo metani tanggane. Gampang pundi Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Lek metani tanggane bang gampang banget, digaruk-garuk iso kenek sak kor-kore sak lingso-lingsone. Kita melakukan prinsip bangunlah jiwanya, bangunlah Allahumma sholli ala Muhammad. Yuk, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya itu pembangunan mental spiritual, pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun agama. Bangunlah badannya itu pembangunan zahir, pembangunan material, termasuk pembangunan ekonomi. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, kalau untuk urusan bangunlah badannya, saya pikir udah bagus lah. Infrastruktur di mana-mana sekarang udah bagus. Kabupaten Berau sudah nggak ada lagi, hampir nggak ada lagi jalan rusak, hampir nggak ada lagi jalan yang jelek. Dibanding dulu, yang saya pikir udah bagus lah. Sopo ngomong jari sopo kan? Yo giliran bro, Berau itu luas. Dipikir bangun jalan sewilayah Kabupaten Berau itu kayak Malik Rempeyek gitu, Simsalabim.
dalam 5 tahun kepemimpinan sebagai bupati langsung selesai semua. Ya nggak bisa lah. Maka beri kesempatan sekali lagi, coba. Beres apa enggak nanti 5 tahun ke depan? Nah kalau nggak beres, kasih tahu saya, tak lorote. Ini maaf, saya bukan kampanye, nggak waya kampanye. Kampanye ya orang ngira ditambahi kok. Halo, halo. Udahlah, saya pikir udah bagus dulu ya kalau dulu. Apalagi sekarang adanya jalan tol. Sebentar lagi Kalimantan banyak pembangunan jalan tol. Kayak di Jawa sekarang udah luar biasa. Saya kalau undangan ceramah biasanya perjalanan yang 10 jam sekarang bisa ringkes 5 jam lewat tol. Cepet banget lewat tol, nggak ada orang nyabrang, ya nggak selipan, nggak kena lampu merah. Bahkan setiap 1 kilometer bayar 1.000, 10 kilometer bayar 10.000, 50 kilometer anggap nyumbang semen 1 sak. Memang bangunnya jalan juga pakai semen. Kalau orang dulu kepengen nempuh perjalanan jauh dengan waktu yang singkat harus sakti dulu. Kudu punya ilmu namanya sayap angin. Jadi jalan lari secepat angin. Wes. Ya angin ya wes, masa angin kok trut. Itulah anginmu yang kudu ceratrut itu. Kalau nggak gitu harus punya ilmu namanya lempit bumi. Itu harus tirakat, harus puasa, poso mutih, poso pati geni, poso ngerowot. Sekarang nggak perlu, udah ada pesawat, udah banyak jalan tol. Luar biasa, pembangunan ekonomi sekarang udah bagus. Saya pikir hampir nggak ada orang miskin sekarang. Kalau dulu saya percaya banyak orang yang kaliren, susah makan, susah beli pakaian, susah bangun tempat tinggal yang layak huni. Kalau sekarang nggak ada orang yang sampai kelaparan nggak makan, nggak ada orang yang nggak bisa beli pakaian, nggak ada orang yang nggak punya rumah. Makanya ojo kadek sambat berau itu suge-suge kabeh. Kalau orang dulu saya yakin, saya percaya dulu makan nasi putih sama ikan ayam, mangan sego putih lawuh iwak pitik, lek gak dino-dino becik gak keturutan. Kalau sekarang mangan sego putih bendino, masalah pitik urusan sampean. Dulu kalau ada orang sakit rata-rata penyakitnya karena kurang makan. Sekarang kalau ada orang sakit rata-rata penyakitnya karena biyen mergo kurang mangan, saiki kakean. Sekarang kita dikepung makanan. Wong ngaji karo mangan kayak kudu ngireng kae. Maka dokter dulu sama sekarang nasihati pasien beda. Kalau dokter dulu nasihati pasien tuh suruh makan banyak. Sampean makan yang banyak biar cepat sembuh. Makanan itu obat. Meskipun nggak enak-enak dikit ya dipaksa makan. Tongkon mangan akeh banyak penyakit yang mergo kurang mangan. Dan sekarang kalau dokter nasihati pasien nggak kayak gitu. Ada orang sakit datang tuh dokter nasihatnya pancene opo-opo mbok emploki kabeh. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Mergo kakean mangan. Pakaian dulu jelek-jelek. Bahkan kadang karung aja dipakai baju dulu. Sekarang nggak ada. Udah bagus-bagus semua. Apalagi ibu-ibu, masya Allah. Seragam tok 24. Baju itu pokoknya kalau ibu-ibu baju itu paling tidak punya 90 setel. Kalau bapak-bapak 3 setel 3 kali lebaran. Jilbab ibu-ibu itu paling tidak 2 almari itu isinya jilbab semua. Kalau bapak-bapak peci 5 kali lebaran ya tetap nggak ganti-ganti. Ibu-ibu itu ada model baru beli, ada keluaran terbaru beli. Ya ke toko, ya ke pasar, ya online. Masya Allah. Nggak mikir, suaminya kerja cari duit sampai gegere bungkuk muklek, nggak mikir. Maka ada istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi yang work suami, yang shop istri. Yang kerja suami, yang belanja. Jawab yang kencang, yang cari duit suami, yang ngabisin duit. Jadi kalau lagi jalan bareng dilihat betul-betul kontras. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya.
Mama mulus kayak lampu neon, papan jebrak kayak sumetan mercon. Kalau sekarang orang udah kaya semua, rumah mana ada sekarang rumah jelek, mana ada sekarang rumah nggak layak huni, hampir nggak ada. Saya yakin yang hadir di sini rumahnya bagus-bagus semua. Kadang-kadang sampean kok ngerasa rumahnya jelek, itu sesungguhnya rumah sampean bukan jelek, enggak jelek, bagus rumah sampean. Cuma ada tetangga sampean bangun rumah bagus mengalahkan rumah sampean. Akhirnya rumah sampean kelihatan jelek. Jadi cuma salah posisi saja. Wong api eleke omahe padha karo raine wong. Maka mas-mas, bapak-bapak bisa kelihatan ganteng, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerane. Sampeyan jejer wong elek-elek, Pak, ya ketok ganteng. Tapi lek jejer wong ganteng-ganteng kaya aku ngene iki, ya ketok elek sampeyan. Sama ibu-ibu juga begitu. Perempuan bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, Bu. Tergantung jejerane. Ibu sampean jejer wong wedok elek-elek ya ketok ayu, tapi lek sampean jejer wong ayu-ayu ya ketok. Nah, makanya ibu kalau pengen kelihatan cantik tak pesen lungguh sak lungguh sing hati-hati. Golek rombongan elek. Kok ana rombongan elek ning delusuk no tengah-tengah. Mesti cantik sendiri, Ibu. Nah, nek pas dijejeri wong ayu, cepet-cepet pindah tempat. Anggepen itu cobaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembangunan badannya saya rasa udah bagus, cuma manusia itu kurang syukur aja. Tapi bangunlah jiwanya, pembangunan mental, spiritual, karakter, akhlak. Ini makin lama makin memprihatinkan. Saya sering dicurhati teman-teman ustadz, saya sering dapat curhatan dari teman-teman guru terkait dengan bangunlah jiwanya. Memang mendidik anak-anak zaman sekarang itu lebih sulit daripada mendidik anak-anak zaman dulu, betul? Betul? Dulu ada pepatah mengatakan guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang pepatahnya makin parah, guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Nitip karena ini penting pembinaan generasi bangsa. Sekarang anak-anak banyak yang mentalnya lemah, karakternya lemah. Kenapa? Karena saat ini banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Saya ulang. Tolong konsentrasi ibu, dengerin kata-kata aku, jangan terpesona memandang wajah aku. Ibu, oi, dengerin dong. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua, belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi wis do kendel-kendel mana. Di rumah nggak dapat pendidikan yang standar, di rumahnya nggak dapat pendidikan yang layak, di sekolahan diajar sama gurunya, dibimbing, dididik sama gurunya, orang tuanya kadang-kadang nggak terima kasih sama guru, malah marah-marah ketika anaknya dihukum sama gurunya. Saya ingatkan kembali pikiran Bapak Ibu ke belakang. Dulu waktu Bapak Ibu masih kecil, sekolah, di sekolahan nakal, kan wajah-wajah nakal masih nampak sampai sekarang. Ketika nakal di sekolahan sama gurunya dihukum, disuruh berdiri depan kelas, atau dicewer, atau dipukul pakai penggaris. Nangis, pulang lapor ke orang tua, mulai madul bapaknya, nangis. Kalau bapak zaman dulu ini membela anak apa bela guru? Guru. Anak kadek madul, bapak aku nang sekolahan digepok pak guru, bapaknya golek gepok sing luwih gede. Ayo balik sekolahan ora? Balik sekolahan ora? Anak itu canda, cek seret bawa ke sekolahan. Sampai sekolahan, bapaknya nemuin gurunya minta maaf. Maaf pak guru, maaf bu guru, anak saya nakal. Terima kasih bapak ibu guru membimbing anak saya, mendidik anak saya. Itu bapak zaman dulu. Tapi kalau sekarang ada anak di sekolahan nakal, jelas-jelas nakal, nyata-nyata nakal dan bersalah, dicewer sama gurunya, nangis, pulang lapor bapak. Bapak zaman sekarang membela guru apa membela anak? Bapak celurit ke sekolahan. Mana gurunya? Mana gurunya? Macam-macam sama anak saya. Saya bapaknya saja kalau di rumah nggak pernah nyentuh anak kok. Lu bapakku nggak pernah nyentuh anak, ini bapak model apa? Oi. Nah, ini penting soal anak, saya nitip.
Jamaah sekalian, maaf banget, anak itu penting. Orang nggak punya anak itu susah, betul? Meskipun kaya raya, kalau nggak punya anak susah. Bingung, sugih gak duwe anak nelongso. Bingung, saking bingungnya kadang nanti alatnya diperiksa-periksa no. Mbok menawa madepe kurang pancer apa? Kurang atos apa kurang dibobok. Tapi punya anak nakal lebih susah lagi. Merawat anak nakal itu susah, lebih mudah merawat kambing nakal, betul? Makanya tolong perhatikan kata-kata saya. Anak manusia itu nggak sama dengan anak binatang. Coba ngomong wis suwe. Anak wong kuwi ora padha karo anak kewan. Maka kalau punya anak, Bapak Ibu jangan perlakukan seperti anak binatang. Halo? Halo? Dicampur bahasa Jawa nggak apa-apa ya? Nah, biar lebih lemes. Nah, jadi bupati gak paham, salah. Punya warga orang Jawa kok gak ngerti cara Jawa. Bupati harus paham bahasa Jawa, harus paham bahasa Bugis, harus paham bahasa Batak, harus paham bahasa Dayak, harus paham bahasa Melayu. Ya kan masyarakatnya macam-macam. Bupati kudu cerdas, ini gak cerdas, prei. Ya sama halnya ketika diundang Melayu datang, diundang Dayak datang, diundang Bugis datang, diundang Jawa datang, diundang siapapun semuanya sama kok. Kita satu bangsa Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Sampean kalau punya anak jangan diperlakukan seperti anak binatang. Dua anak iku Bu, jangan hanya dipakani wareg, disandangi rapet, turok nonggon anget. Targetnya cek sehat, giat, semangat, kuat, lemu, diangkat berat. Itu juga penting. Bangunlah badannya, itu penting. Semangat posyandu ibu-ibu, kan ada lagunya toh. Coba dijawab lagunya, disauti. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Nyaut, berat badanku. Nah, aku ya anak wedhus. Ya, anak kambing, anak ayam itu berat badanku ditimbang selalu. Karena targetnya biar dagingnya banyak, gemuk, dijual, badine oke. Maka berat badanku ditimbang selalu. Itu anak kambing, anak ayam. Targetnya kan ben lemu. Yang penting gemuk, berdaging banyak, dijual, untungnya besar. Kalau anak manusia nggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Anak manusia itu harus ilmu akhlakku dibimbing selalu. Maaf banget ya, banyak lagu-lagu yang saya kritisi karena menurut saya nggak ada nilai edukasi, nggak mendidik menurut saya. Ngajari lagu-lagu nyanyi ke anak itu yang mendidik, yang ada nilai akhlaknya, nilai agamisnya, nilai nasionalisnya. Banyak lagu-lagu yang menurut saya nggak bagus. Anak masih bayi aja udah diajari bohong. Masih bayi itu dipangku sama ibunya, terus diajak nyanyi. Tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Bayi seluruh Indonesia siang malam minum susu. Bayi manapun siang malam minum susu. Lah kalau siang makan nasi, kalau malam ngeritik golek susu, itu siapa? Bapak, nyindir bapak kok lewat anak. Lagu porno. Nggak bener. Coba lagunya digubah syairnya yang bagus. Tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu, kan bagus. Daripada yang tadi, kok ami-ami, belalang kupu-kupu, yang makan nasi, kalau malam minum cucu. Berarti kan ngomong. Semua tahu kalau cucu di sini. Ya kalau perempuan ya tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi punyai, sekarang ngaji dulu. Apa itu? Nah kalau beliau-beliau yang pejabat itu ya tepok ami-ami, belalang kupu-kupu, kalau pengen dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Oh
Saya nasihati diri sendiri juga gitu kok. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu. Nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu. Nah. Maaf ya, maaf banget. Kadang anak masih kecil udah diajari gak bener, diajari suul adab, gak punya akhlak. Nah kayak lagu itu, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut siapa? Banteri. Turut siapa? Ya Allah kok gak semangat sih, saya ulang. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Turut siapa? Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Lo muka ayah kok diduduki? Anak masih kecil diajarin lunjak itu namanya. Orang ini pakai dilunggui. Ada lagi diajari kayak gini, serong ke kiri, serong ke kanan, tralalala. Anak kecil udah diajari serong. Kita tahu kan prinsip dasar Islam itu ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus, yang benar. Nah ini kok diajari serong ke kiri, serong ke kanan. Ya, gerangnya anak muda di tukang serong, jadi pelakor. Serong, jadi pejabat ya serong sana, serong sini, sendok sana, sendok sini, pokok tanda tangan sekian miliar, serong sana, serong sini. Oi. Ada menantu perempuan tidak cocok sama mertua perempuan, disindir melalui anak. Lagunya burung kakak tua. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Lagu apa? Coba yang syairnya itu yang mendidik. Burung kakak tua terbang ke udara, waktu hinggap di jendela inceng-inceng. Nenek tambah usia, ngajinya luar biasa, kan apik toh. Ada lagi lagu yang saya nggak suka sama sekali, karena menurut saya, 1, nggak masuk akal, 2, bernada pelecehan. Lagu Burung Hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Aku nggak suka sama sekali lagu. Pertama nggak masuk akal, 2 pelecehan. Coba kita pikir. Matahari terbenam, hari mulai malam. Saat maghrib itu, ghurubus syamsi. Matahari terbenam, hari mulai malam. Itu saat maghrib. Di mana-mana yang terdengar suara azan. Lah ini kok terdengar burung hantu. Apa ada burung hantu manggung wayah maghrib? Kalau ada burung hantu maghrib kok bersuara. Nek ono maghrib burung hantu kok manggung, itu burung hantu pikun. Udah nggak masuk akal. Suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu bersuara merdu? Namanya saja burung hantu, nggak ada merdunya sama sekali. Niki kok burung hantu suaranya merdu? Orang gila aja itu tahu kalau burung hantu itu nggak ada merdunya. Yang merdu suara azan. Lah orang azan kok dipadakno karo burung hantu? Ayo. Yang dipadakne rak wong azan to. Azannya gini. Ini azan model mana? Seluruh dunia itu azan yang sama, itu syariat. Mulai Allahu Akbar, terakhir la ilaha illallah. Azan kok Kalaupun beda, itu cuma versi lagunya saja. Versinya yang beda lagu. Kalau azannya tetap sama, versinya yang beda. Kalau versi Arabik, kayak Makkah, Madinah, itu versinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya, gak laris omonganmu. Yang bikin laris ya mergo enak itu. Kalau versi sana, Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, versinya kayak gitu. Kalau versi Jakartaan ya Allahu Akbar, Allahu
Kalau daerah saya Bojonegoro, ya lagunya biasa, datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa. Ya, versi berau. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Versinya begitu. Kan tetap Allahu Akbar. Lah tadi azannya kok azan mendalam. Coba syairnya digubah yang bagus, yang mendidik, yang islami, kita umat Islam. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita sholat. Apa itu? Gak pinter ya gak laris kok. Daripada yang tadi, Wes. Iya ya. Nah, sekarang saya kembali ke materi. Anak manusia nggak sama dengan anak binatang. Anak anwongi nggak bodoh karo anak hewan. Coba dijawab. Anak kambing namanya apa? Yang kenceng. Anak kambing namanya apa? Cempe. Itu asal dikasih makan kenyang. Asal dikasih makan kenyang, bisa gemuk, bisa gede. Berat badanku ditimbang selalu. Nah, nanti dewasa, cempe tadi dijamin bisa jadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Dewasanya dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan. Halo? Yang kenceng dong. Anak kerbau namanya apa? Gudel. Asal dikasih makan kenyang, pokoknya dipakani warak, bisa gemuk, dagingnya banyak, gede. Nanti dewasa, gudel tadi dijamin bisa jadi kerbau yang baik menurut pri kekerbauan. Sekali lagi, anak sapi namanya apa? Pedet. Asal dikasih makan kenyang, pokoknya dipakani warak, dia bisa gemuk, gede. Nanti dewasa, pedet tadi dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia nggak bisa begitu. Anak manusia namanya bayi. Kalau hanya sekedar dikasih makan kenyang, kasih makan kenyang, emang bisa gemuk, emang bisa gede. Tapi nanti dewasa, belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Betul? Betul? Ayo, bisa mana? Anak pitik, arane kutuk. Kecil, jenis kelamin perempuan. Suaranya kiek kiek, kiek kiek. Kasih makan kenyang. Gemuk, gede, jadi perawan. Namanya Doro. Terus diperkosa sama jago. 5 jago yang merkosa. Ini dalam dunia perpitian jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Urusan hukum apa enggak? Bisa dilaporin ke polisi apa enggak? Enggak, no problem. Wayang ngendok yo tetep ikhlas. Angkrem yo tetep khusyuk. Walaupun itu hasil perkosaan jago limo. Ndoke rolas netes kabeh ndak stres. Anak yo dimong. Anak dimong dididik sampai gede. Begitu anaknya udah gede-gede, yang betina dipendeli bisa jadi babon. Anaknya yang jantan dipendeli bisa jadi jago tanpa ngerepoti bayi. Makanya nggak ada Mbah Pitik ngomong cucu. Nggak ada. Kalau Mbah Berau ngomong cucu, ada apa enggak? Berarti hebat mana wong Berau sama Pitik? Anak manusia namanya bayi kecil jenis kelamin perempuan, suaranya hoi 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 hoi. Kasih makan warak, kasih makan, warak kenyang, bisa gede gemuk jadi perawan. Kemudian diperkosa sama itu dia orangnya. Ayo, jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Urusan hukum apa enggak?
itu bedanya. Maka bekali anak-anak dengan ilmu. Di antara yang membedakan manusia dengan binatang adalah ilmu. Kalau binatang hidupnya nggak perlu ilmu, nggak perlu akhlak. Tapi kalau manusia harus. Ilmu itu kan senjata, alat untuk menghadapi seluruh permasalahan hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka logikanya begini jemaah sekalian, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Saya ulang, tolong perhatikan. Nanti bisa dibikin status. Status yang apik-apik ngono, timbangan wis status bingung no wong hoax, status menyebar no corona bahaya, bikin panik. Ngapain bingung mikir corona we? Orang bingung mikir sholatmu, orang bingung mikir ibadahmu. Ket biyen nek pagebluk ya wis ana. Esok loro sore mati, sore loro esok mati, ket biyen ya wis ana. Cuma dulu teknologi belum canggih. Sekarang lebih banyak orang yang takut sama corona, nggak takut sama Allah. Woi, waspada, iya. Kalau umat Islam mulai dulu disuruh waspada dari penyakit, makanya diajarkan hidup sehat. Semua kitab fikih itu bab pertama mesti bab toharoh, bab kesucian. Kalau sekarang dianjurkan cuci tangan sebelum makan, kuno wisa, kaset. Islam wis mulai dulu, mau wudhu suruh cuci tangan, wis mulai dulu wisan. Sakingannya dirimu aja yang nggak mau mempraktekkan kedisiplinan hidup bergaya Islami. Ini zaman wis hidup bergaya Islami, sok penyakit adoh wes, waspada iya. Tapi kalau panik jangan, nggak usah ada rebutan tuku masker, sampai masker tak gebok regane 3 juta, yang gendeng nih gue ngatur. Hei, sumpah kamu sampean. Engko tak terangno mburi-mburi. Likul lidain dawaun, semua penyakit ada obatnya. Yang bikin penyakit Allah, yang bikin obat Allah. Ikhtiar iya, tapi orang Islam, orang iman harus yakin dengan kekuatan Allah, yakin dengan kuasa Allah. Wes, engko tak terusno ya. Kowe ra melu nyangoni ra usah cerewet. Kare ngrungokne umek kae. Udah singkat-singkat aja. Ada yang penting nanti terkait dengan tema. Singkat-singkat aja dulu. Kemudian ilmu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita agar bisa mandiri, hebat dan berkualitas? Saya pesan 3 saja. 3 saja ilmu ini sebagai modal, sebagai bekal. 1 ilmu dini, ilmu agami. 2 ilmu profesi. 3 ilmu kreasi atau bela diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, ilmu dini atau agami, ilmu profesi, ilmu bela diri atau kreasi. 3 ini saja. Saya gabungkan II-nya saja. Jadi agami, profesi, kreasi. Enggak tokno II kabeh. Ngene iki gak gampang loh ngene iki. Ini harapannya supaya anak menjadi ulul albab. Menjadi ulul albab, takwa, cerdas, terampil. Halo? Rungokno to sayang? Ilmu dini, ilmu agami didapat melalui ngaji. Pesan saya, jangan sampai anak nggak ngaji. Harus ngaji. Cukup ayahnya yang goblok. Itu orangnya ketawa. Anak jangan. Anak harus ngaji. Mulai TPQ, TPA, Madin, Madrasah Diniyah, syukur pondok pesantren. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal. Pokoknya mulai PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Terus. Ilmu bela diri atau kreasi didapat melalui realitas kehidupan. Nah, dengan ilmu agami anak-anak akan menjadi takwa, dengan ilmu profesi anak-anak akan menjadi cerdas, dengan ilmu kreasi anak-anak akan menjadi terampil. Ilmu agami itu menservis hati dan niati. Ilmu profesi itu mencerdaskan otak, dandani otak. Ilmu kreasi itu menservis tubuh, dandani awak. Sehingga nanti anak-anak itu sensitif, kreatif, dan produktif. Bisa menghadapi masalah besar dalam hidup manusia itu sesungguhnya kan cuma ada 3. Masalah hati,
masalah otak, dan masalah tubuh. Cuman itu saja. Halo? Bisa dihadapi dengan ilmu agama, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Saya ulang, diperhatikan. Masalah manusia itu sebenarnya cuma ada 3. Masalah moralitas, masalah kreativitas, dan masalah kriminalitas. Ini bisa dihadapi dengan 3 ilmu tadi. Moralitas bisa dihadapi dengan ilmu agami. Kreativitas bisa dihadapi dengan ilmu profesi. Berarti rumah kok. Kriminalitas bisa dihadapi dengan ilmu bela diri tadi. Makanya saya ulang, dan saya ulang. Qalbiyah, akliyah, jasadiyah. Afektif, kognitif, psikomotorik. Alah, Kang Ngiro ngerti. Wes sing cetek-cetek ae, gampang-gampang ae, subhanallah. Saya mulai dulu mengakui kalau yang ibu-ibu terutama warga Meros ini cantik-cantik banget. Tapi oon. Nek dijak ngaji serius modelnya. Woi. Gini, dengan ilmu agami anak-anak akan menjadi ahli zikir. Dengan ilmu profesi anak-anak akan menjadi ahli fikir. Dengan ilmu kreasi, anak-anak akan menjadi ahli ikhtiar. Ringkes saja, agami, profesi, kreasi menjadikan anak-anak kita takwa, cerdas, terampil. Olah rasa, olah rasio, olahraga. Qalbiyah, akliyah, jasadiyah. Halo? Atine tertib, utuke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyupir, nek duwe musuh wani melintir. Ilmu agami, nanti anak-anak bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi, anak-anak bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Ilmu kreasi, anak-anak bisa kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Saya pertegas. Kerja kalau pakai otot namanya kerja keras. Kerja kalau pakai otak namanya kerja cerdas. Kerja kalau pakai hati namanya kerja ikhlas. Siapa yang kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki hanya pas. Tapi kalau mau kerja pakai otak namanya kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Ini gak gampang, makanya ceramah sing larang modeling ini gitu. Kasih contoh loh. Ya guyon humor tapi harus ilmiah. Nek cengengesan tok gawe apa? Banyak sekarang yang sekedar pengen viral, pokoknya cengengesan, gak ono intine, gak ono ilmune. Apa ngono? Murah lek ngono iku. Nek ngene iki jelas larang. Konkretnya begini, kalau kerja pakai otot itu namanya kerja keras. Ya rezekinya ya cuma pas. Gak beda sama sapi, kerbau. Itu kerja pakai otot, kerja keras. Sapi dikerakal di sawah. Itu kerja pakai otot, kerja keras. Rezekinya pas sehari ya cuma segitu. Kuda suruh narik bendi, suruh narik dokar. Kerja pakai otot itu kerja keras, rezekinya cuma pas. Lah manusia kok kerja cuma mengandalkan otot. Kerja keras itu. Ya jangan salahkan siapa-siapa kalau rezekinya hanya pas. Contoh dirimu. Padahal dirimu juga dibekali otak, dibekali hati, tapi nggak dipakai, nggak digunakan. Yang difungsikan cuma otot. Makanya rezekimu yo pas ngono iku. Neng Jawa ketekan minggat memberau. Hoi. Engko kene oleh tanah didol minggat balik Jawa meneh. Kono utang gak nyaur minggat memberau meneh. Halo. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Itu kerja profesi. Contoh dokter. Dokter itu kan profesi, kerjanya pakai otak, kerja cerdas. Rezekinya lebih luas. Padahal dokter itu tugasnya apa? Nyubles tugasnya. Tapi pakai otak cerdas, rezekinya lebih luas. Sama-sama tukang cubles, bandingin kalau kerjanya pakai otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Itu kan ya tukang cubles, suntiknya gede banget. Berat, gowo sampai melet-melet, menteng-menteng mobat mabit, panas keringat bercucuran, kotor, campur tanah ndak karu-karuan. Sing dicubles atos.
keras, brus, seharian pas paling 100.000. Bandingkan yang kerja cerdas dokter tadi. Bone adsun si cili, cuplesnya kecil kan, ringan, tempatnya rapi, bersih, wangi. Sing dicubles empuk, albokong. Sekali cubles, cus, wes, sak ngomongi lo dibayar. Ngomong 500 dibayar 500, ngomong 600.000 bayar 600.000. Dalam sejarah belum pernah terjadi ada dokter ditawar. Ditanya pasien berapa Pak dokter? 700.000 Bu, nggak boleh kurang Pak. 300 saja ya Pak, nggak ada. Berapapun dibayar. Itu kerja cerdas. Apalagi kalau mau kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Allah berjanji dikasih rezeki yang tak terbatas. Contoh kiai. Iya. Zaman tuh mau nono kiai kerja keras pakai otot. Tuh mau nono kiai golek kodok, golek tekek, golek bekicot. Terus kiai ngernet, dodol kokek. Nggak ada, tapi rezekinya tak terbatas. Bukti, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya juga bagus, makan enak, walaupun dikasih orang. Kan di mana-mana dihormati orang. Coba baru datang berebut kepengen salaman, udah dikawal sama Bansor, dikawal TNI, dikawal Polri, masih serobot. Nah, itu sering keluar dari lokasi majelis pengajian kayak gini, gosong kabeh sini. Dicepoti rondo-rondo. Saya sendiri tuh heran kok sampai sekarang. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak itu kalau ngelihat saya tuh gemes. Makasih say. Say itu kalau sana sayang, kalau sini syaiton. Jadi ya karena kerja ikhlas tadi. Halo. Dilanjut gak ini? Lanjut. Kiai, rumah bagus, kendaraan bagus, makan enak, dihormati orang, istri cantik. Rata-rata kiai itu istrinya cantik. Kalau kiai beneran. Ada kiai yang nggak beneran, banyak akhir-akhir ini. Penampilannya kayak kiai tapi sesungguhnya bukan. Jawab tuh saya. Gayanya kayak kiai tapi sesungguhnya bukan. Cubai kelengserah lemah. Sorban ngombo kaya Batman. Ndase diubel-ubel gombal. Kaya nyunggi bane Vespa. Tas bayi sak kelopo-kelopo nanti puter kotak. Lambe umi-umi wiritan terus Sumiati. Sulastri. Tapi nggak bisa ngaji. Itu namanya kiai itu ya bisa ngaji, pernah mondok di pesantren, paham berbagai macam disiplin ilmu agama. Itu kiai, punya guru, punya kiai, bersanad terus nyambung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maca kitab kuning yo pinter, Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab, pinter. Kalau kiai gak beneran itu yang dibaca bukan Fathul Wahhab tapi Fathul WhatsApp. Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Dia punya guru yang sanadnya sambung sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Tuh, dia enggak beneran. Nah, kalau kiai beneran boleh Anda lakukan penelitian ilmiah. Kalau kiai rata-rata istrinya cantik. Kenapa? Ya karena kiai itu satu-satunya hiburan cuma istri. Mau cari hiburan yang lain nggak pantas. Kiai nyari hiburan karaoke nggak pantas. Kalau Kapolres pantas. Pantas. Dan kayaknya sering datang ke galernya. Sidak. Nyari. Ini harus akrab sama itu. Kiai mau nyari hiburan main biliar, gak pantas. Nek bupati, pantas. Pantas yang cetok. Kiai itu satunya hiburan cuman istri. Cuman istri jelek pula. Taqabbalallahu minna wa makanya Allah itu adil hingga kiai dikasih istri cantik. Nah, ibu, kenapa ibu nggak dinikah sama kiai? Ya karena wajahmu nggak standar. Nah, iya ya. Nah, sekarang kembali ke materi, maaf ya. Ini agar berkah. Sesungguhnya ya, 10 hal yang harus dilakukan. Tapi kayaknya kalau saya terangin 10-10-nya, tidak cukup waktunya.
Minta tambahan waktu. Oke, saya nego dulu sama Kapolres, sama Bupati. Ini Pak Bupati, Bapak minta tambahan waktu. Jadi ibarat kerja namanya ya, lemburan itu ada hitungannya sendiri. Kalau nggak ada tambahan ya sorry. Emang dikira aku ustadz apaan? Murah banget. Halo. 10 hal yang harus dilakukan, yang 5 ada pada iman, yang 5 ada pada takwa. Kan kalau ingin berkah itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk satu negeri, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, amanu wattaqau, modalnya imtak. Bukan sekedar iptek ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi intak iman dan takwa. Dengerin ya, dengerin yang sesama. Masa ketua panitia yang sambutannya kayak orang laporan pertanggungjawaban menuju rungokno. Berikutnya yang saya hormati para ketua RT. Sambutan kayak laporan pertanggungjawaban. Modelnya kayak iki kabeh disebut ora rampung-rampung ya. Disebut tekan dukun pijet barang disebut. Ringkes kabeh pejabat yang hadir kabeh wis sing pentol-pentol tok sebut. Apa kepala KUA disebut, ketua RT disebut. Kok tekan dukun pijet. Dukun bayi barang disebut kabeh. Ringkes ngono. Lah pejabat yang enggak kesebut ya enggak usah tersinggung. Misalnya aku kok nggak disebut, oh, baru jadi wakil PRD nggak tersinggung, nggak usah jadi pejabat kalau tersinggungan. Aku yang sering nggak disebut ya biasa kok. Terus kalau disebut emang kenapa? Ya kalau bupati perlu disebut, hitung sambil kampanye. Wes toh, ketua panitia ini sambutan ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wis. Gak mungkin didengerin sama jamaah. Wong sekian datang ke sini bukan pengen denger sambutannya ketua panitia. Pokoknya ringkes tes. Saya mewakili panitia terima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu pelaksanaan acara ini. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum, turun, selesai. Bupati juga gitu, urusan pemerintahan gitu aja sampai ini. Saya itu paling kalau ada pejabat sambutan. Makanya kalau tadi Bupati dengerin apa ini. Saya perhatikan keluar dalilnya apa enggak. Kalau sampai ada qala ta'ala qala Nabi, mulai hati. Kenapa? Itu wilayah saya di Surabaya. Untung nggak keluar dalilnya. Urusannya Bupati itu yang penting bagaimana masyarakat bisa taat pajak, masyarakat menjadi warga yang patuh hukum, sadar hukum. Ingetin terkait masalah kartu KK barangkali belum punya KTP. Terus urusan kemasyarakatan ngono wae wis, enggak usah gelecane. Ada yang kayak gitu aku pulang, ben diceramahi bupatine dhewe. Wong ini sudah keuntungan besar, masyarakat ngumpul sekian sambil kampanye, senengnya ra karuan kok. Iki mbok nyumbang mbok ndak bupatine aku ya enggak tahu. Izin Bapak Anwar Zahid itu kalau ceramah terkenal kayak gini di mana-mana. Siapa yang ada di hadapannya yang digarap kayak gini. Makanya kalau nggak siap ya bisa datang. Saya di Mabes Polri itu yang saya hadapi sini bintang-bintang semua. Ya kayak gini kayak ceramah. Apalagi baru melatih 2 kayak itu. Aku aneh ngene iki bolokku dhewe Bu. Ini rahasia. Yakin habis ini cepet promosi bintang 3, kombes. Nah itu mantep, nah itu munggah terus cepet. Tapi syaratnya nambahin dan cepet biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Oke, 10 ya, yang 5 iman, yang 5 takwa. Ini filosofinya 10 ini dari tembang lir ilir lir ilir lir. Kalau di akhir itu ada kalimat do surah hore. Surah hore itu simbol orang seneng, simbol orang bahagia, orang gembira. Surah hore itu berarti bertepuk tangan. Bahasa Inggrisnya the keplok. Orang tepuk tangan ini berarti kan tangan dua yang ketemu. Kalau tangan dua ketemu ini ngumpulnya berapa jari? 10. Maka 10 ini filosofi, sehingga orang berdoa memohon kepada Allah itu etikanya, adabnya pakai dua tangan menengadah ke atas, 10 jari dihadapkan ke atas, mohon kepada Allah. Karena ada orang yang doa itu cuma pakai 1 jari. Ya Allah, beri kami rezeki ya Allah. Mohon kepada Allah, minta ke Allah disuting-suting. Cuklek tanganmu. Pakai 2 tangan menengadah dan dihadapkan ke atas semua 10 jari. Etikanya begitu. Memuji Allah sebanyak-banyaknya, bersolawat atas Rasulullah sebanyak-banyaknya. Karena kalau tanpa solawat, doa itu mu'allaqun bainas sama wal ardh. Tergantung antara langit dan bumi. Gak diangkat, gak bisa sampai ke Allah kalau tidak dibacakan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibadah apapun kalau gak ada sholawatnya kepada Rasulullah nanti hangus ibadahnya. Makanya adabnya berdoa diantaranya di samping tadarruk, penuh harap, penuh keyakinan, memuji kepada Allah sebanyak-banyaknya. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaika fi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal tsana kama yanbaghi li jalil wajhik. Sak terus pokoke sak akeh-akeh lah, sak akeh-akeh. La ukhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sak akeh-akeh. Terus selawat sebanyak-banyaknya, selawat sebanyak-banyaknya baru minta. Ya minta itu yang jelas. Jangan terlalu detail. Donga terlalu detail, Allah didetail. Ada ini pemuda minta jodoh, doanya ya Allah minta istri ya Allah, yang perempuan ya, yang cantik, yang kulit pink, yang tinggi badannya 175 cm, yang ukuran sandalnya nomor 36, ukuran BH-nya nomor 84. Apa ini? Tapi juga jangan terlalu ringkas sampai nggak bisa dipahami. Berdoa keringkesan, ya Allah Engkau tahu yang ku mau, amin. Ya memang Allah tahu yang kau mau, tapi sebutin dong. Wes, ini juga rampung-rampung ini. Ini maksudnya 10 tadi surah hore bertepuk tangan. Bukan awe-awe, kalau awe-awe namanya bertepuk sebelah. Kok gak semangat sih? Kalau tepuk tangan itu gembira bahagia. Kalau bertepuk tangan gembira bahagia, tepuk tangan gembira bahagia. Kalau hanya bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh bukan cuma di sini, di sana, di situ dan di mana-mana. Air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikaiatin rogo. Kau yang berjanji, kau yang tak tanduri pari jebul sing tukul malah suket. Nah itu kalau bertepuk sebelah tangan. 5 iman, 5 takwa. Oke, iman ini iya ya, ini udah lembur Pak Bupati. Ayatnya udah sering dibaca. Saya ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini saya ringkes saja dulu ya. Pertama ini berzikir kepada Allah sampai hati bergetar. Yang kedua, membaca Al-Quran secara kontinu, istiqomah, yang bisa menambah kuatnya keimanan. Yang ketiga, tawakal, berserah diri kepada Allah dalam segala urusan, tentu saja setelah dibarengi dengan ikhtiar dan usaha maksimal. Yang keempat, mendirikan sholat, bukan hanya mengerjakan tapi mendirikan. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Ini syarat mutlak. Sing budi dhewe iku berinfak. Sapa ngomong mulai.
Ketoke kok kroso. Ya, ini baru separuh loh yang ngajinya. Nah, tapi syaratnya ini. Orang kalau pengen dapat berkah, itu jangan hanya nerima, harus mau ngeluarin. Harus mau ngeluarin. Infak. Halo? Halo? Hartamu itu ada 3. Tolong perhatikan ya. Hartamu itu ada 3. Dibagi 3 maksudnya. Hartamu itu ada 3. 1, jelas-jelas milikmu. 2, jelas-jelas milikmu. 3, belum tentu milikmu. Yang pertama, jelas-jelas milikmu. Apa yang kamu makan? Jelas-jelas milikmu. Orang lain nggak bisa mengganggu gugat yang kamu makan. Kalau udah masuk perut, aman. Meskipun musim maling, pokok wis mlebu weteng aman. Apa maneh lek wis metu tambah aman. Kok keleleran no perapatan maling petuk iso nyungir-nyungir. Tereng-tereng mlakune iki wae sapa yo yang belantong coklat no perapatan. Aman. 2. Jelas-jelas milikmu. Apa? Yang kamu sedekah. Jelas-jelas milikmu. Orang lain nggak bisa mengganggu gugat. Itu jelas-jelas milikmu, akan ketemu dengan dirimu sampai ke surga nanti. Jadi berlipat-lipat. Makanya kalau ketemu hartamu yang banyak, ya sedekah yang banyak. Kono swarga pakai. Kalau pengen ketemu sedikit, ya sedekah sedikit saja. Kalau nggak pengen ketemu, nggak usah infak, nggak usah sedekah. Jadi nanti kalaupun masuk surga, malaikat, mas nggak bawa apa-apa mas? Enggak, yuk bambung mas, nontonnya mas. Itu sesungguhnya jamaah untuk membangun rumah yang di surga. Coba kita pikir, kita itu kadang untuk membangun rumah yang di dunia saja ratusan juta biayanya. Padahal rumah di dunia betapapun megah, mewah, indah, itu rumah akan kita tinggalkan selamanya. Sedang rumah di surga itulah rumah yang akan kita tinggali selamanya. Betul? Tabel ini semegah apapun, semewah apapun bangunan rumah di dunia, itu rumah akan ditinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa menolong, nggak bisa membantu. Cendela satu pun nggak dibawa, nggak ada yang dibawa mati. Kurang tahu saya kalau adat masyarakat sini mau mati, menjelang mati pesen sama anaknya, nah nanti kalau bapak mati itu lemari yang paling bagus katanya nono kuburannya bapak ya nak ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Meskipun pintu rumahmu terbuat dari kayu kualitas terbaik, kayu jati kualitas tertinggi, jati Bojonegoro. Memang iya, tebelnya 70 cm. Dirimu mati, itu pintu dipakai papan kuburan, nggak boleh sama anak-anak. Pak Mudin leh ngerayu, nak bapakmu mati, nak iki kuburannya perlu papan, nak umpama lawang iki ditetel nggo papan kuburannya bapakmu piye nak? Ojo Pak Mudin, iki larang iki kok. Lho, kuburannya bapakmu perlu papan nak, terus gimana? Gampang, tak tukokno kayu kilon. Paling ditukokno kayu randu. Halo? Halo? Loh, rumah yang akan ditinggalkan selamanya ratusan juta biayanya. Sedang rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, itu transfernya, nyicil beli bahan bangunannya melalui kotak-kotak infak. Biasanya berapa ngisinya? 2.000. Itu untuk bangun rumah. Ya 2.000 ya untuk paku siji tok, bro. Malah nyublesi bokongmu itu. Tolong Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Saya ingin menawarkan kepada penjenengan seperti biasa Pak Bupati. Alhamdulillah masyarakat Kalimantan Timur terutama Berau ini luar biasa ikut kontribusi ke pesantren kami. Ya sekedar informasi, mungkin Pak Bupati lupa bahwa kami mengelola pesantren dengan free biaya, karena mayoritas di pesantren kami itu anak-anak yatim dan duafa. Alhamdulillah atas doa dan dukungan serta bantuan penjenengan semua, sekarang jumlahnya udah 1.000 lebih. Doyan mangan. Jadi mondoknya gratis, sekolahnya juga gratis, pakaian seragamnya juga gratis, kitab-kitab semuanya free, semuanya dibelikan tanpa ada dipungut biaya. Alhamdulillah. Dapatnya saya dari mana? Ya dari kayak gini. Saya berkali-kali ke Kabupaten Berau, sungguh luar biasa. Ya dari sekian kunjungan safari dakwah saya, Berau termasuk peringkat, artinya tak
takoni loman-loman wong. Bahkan setiap saya datang ke Berau, beberapa ibu-ibu itu ada yang sampai cincinnya dikasih itu. Beberapa kali saya dari Berau itu dapat cincin dari ibu-ibu, dari mbak-mbak itu yang ngekei duit nggak cincin. Maka tolong nanti ibu kalau panitia nanti udah menolak antem itu jangan. Loh, ini saya cerita beneran ini, cerita beneran, subhanallah. Kan saya berkali-kali ke Berau dan selalu seperti ini, warga Berau ikut kontribusi. Jadi saya itu kepingin nanti secara tidak sadar penjenengan di akhirat itu kaget tuh, malaikat saya kok dapat pahala segini banyak, ini pahala apa? Saya merasa nggak pernah punya ibadah apa-apa kok dapat pahala kayak gini. Ingat dulu waktu tabligh akbar Anwar Zahid, kamu kan nyumbang untuk pesantrennya, untuk anak-anak yatim. Iya, ini jadi segini. Loh, kok banyak banget? Yang ini mekar bro. Masya Allah, padahal dulu cuma 20.000 jadi kayak gini. Tahu kayak gitu, biar tak akei malaikat. Malaikatnya main sepo dapuramu. 20.000 meruntus. Jadi saya itu ingin kayak gitu, secara tidak langsung, secara tidak sadar. Ini boleh hukumnya? Boleh, apalagi yang medit-medit tambah boleh. Nek ini gak kelem sedekah sampai ya. Boleh kok dipaksa, tanyakan sama Habib Fahmi. Oleh, nek gak oleh berarti Habib Fahmi gak bolongku. Boleh kok, kayak gini boleh kok. Nah, jadi subhanallah, subhanallah. Ibu tolong siapkan infak terbaik. Ibu sebelum panitia nanti jalan, tolong sekarang ibu pegang leher ibu. Di situ ada kalungnya apa enggak? Terus ukurannya kecil apa gede? Terus perhatikan di tangan-tangan ini. Alah, gelangnya disingitno kuwi. Kalau lehermu ada kalung, di lengan tanganmu ada gelang, di jari jemarimu ada cincin, maaf, nanti kalau infaknya kok di bawah 20.000, tak dongakne ilang kabeh. Dan ini payah mandi tuh ngobrol, dan saya nggak akan mencabut doa saya. Pokoknya sing duwe kalung, gelang, cincin kok di bawah 2.000, paling lama seminggu. Nah, sing lanang aman, gak duwe kalung, gak duwe gelang, lanang. Nah, dirimu kalau bawa duit misalnya ya di dompetmu, di sakumu itu ada 50.000, ada 100.000. Ini kok cemplungnya ke orang ewu. Tak dongakne anyang-anyangan gak waras-waras. Walaupun istrimu cantik, kalau anyang-anyangan, kowe mek ndoah-ndoah. Nyengar tok. Panitia tolong yang telaten kayak biasanya, artinya telaten itu sebelum ngasih jangan ditinggal ya. Jangan sampai ada yang kelewatan, panitianya mohon telaten. Nah, pokoknya ini orang ngekei aja tinggal sih, ngadeko nang pinggirnya. Nah, nanti kalau udah ngasih belum lihat, kalau 2.000 jeguken dasi. Tarik kalungnya juga ndak apa-apa. Mohon maaf ya, mohon maaf ini. Saya juga terima kasih kepada panitia yang telah memfasilitasi ini. Pak Bupati juga mohon izin Bapak, saya memanfaatkan warga penjenengan, tapi memanfaatkan untuk kebaikan. Jadi ini untuk pesantren, untuk anak-anak yatim. Mas, 1-2 lagu sholawat, monggo. Saya istirahat sebentar, habis ini ngaji lagi separuh. Dan lihat penghasilannya nanti pendapatannya berapa. Kalau banyak berarti ya tambahnya banyak. Kalau cuma dikit ya tergantung Pak Bupati nanti ngasih tambahan berapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi